Kenapa keluar hikmah dari pikiran mereka, dari hati mereka? Karena mereka ma'rifat kepada Allah, ya. Karena mereka mengetahui hakikat. Jadi setiap perkara yang dilihat oleh mata tentang perbuatan manusia apapun, maka yang dilihat langsung kepada hikmahnya apa. Dan tidak pernah menyalahkan perbuatan manusia. Secara hakikat kan tidak ada yang salah. Salah itu kan menurut syariat. Syariat menetapkan ini dilarang, ini diperintah. Ini halal, ini haram. Ini baik, ini buruk. Itu ujian, ya. Tapi kalau hakikat kedua-duanya diciptakan oleh Allah. Yang pertama sebagai rahmatnya, yang kedua sebagai hikmahnya. Maka jika orang memandang dengan mata hakikat, maka dengan pandangan yang penuh kasih sayang dan penuh hikmah. Dengan pandangan semuanya terdapat kebenaran. Sebagaimana secara akal kita berusaha, ada gagal, ada sukses. Tapi kalau menurut hakikat tidak ada yang gagal, semuanya sukses. Yang kita katakan gagal sebetulnya memang belum ditakdirkan. Jika belum ditakdirkan, lalu kita melihat orang melakukan sesuatu gagal, padahal hakikatnya belum ditakdirkan, maka tidak perlu memandang rendah, buruk orang tersebut. Mungkin dari apa yang kita sebut gagal, sebetulnya memang belum ditakdirkan. Ditakdirkannya kemudian, ya, dengan peristiwa yang dia sebut gagal, dia malah mendapatkan hikmah banyak, pelajaran. Justru ketika memang menurut takdirnya baru berhasil kemudian, keuntungannya lebih banyak. Bukan hanya sukses, tetapi juga mereka punya pengalaman, kematangan, kelapang dadaan, dan mampu menerima hikmah dengan luas, ya, dengan baik. Gitu. Jadi betul-betul terasa itu anugerah. Nah, maka kita melihat, oh ini sangat besar sekali. Gitu. Kalau awal sukses mungkin dia akan banyak madaratnya, ya. Seperti kurang bisa mengendalikannya, kurang bisa mensyukurinya dan lain sebagainya. Ya, banyak sekali manfaatnya. Jadi itu sebab jika orang memandang dengan pandangan hakikat, tidak pernah melihat ada yang salah. Ya, tidak pernah melihat ada yang salah secara hakikat. Salah secara hakikat itu kan artinya Allah kalau lagi nulis nih kan, tiba-tiba tulisan tangan kita itu nggak kerasa tergerak sendiri, jadi tulisannya salah. Apa namanya itu? Ngecos. Tahu ngecos? Apa bahasa Indonesia ngecos coba? Apa Pak? Pleset mah kaki Pak. Masa tangan kepleset? Kalau orang Bekasi ada ngecos. Ilok Tuhan bikin ada ngecos kan gitu. Salah gitu kan, nggak ada. Ada Allah nyiptain ngecos kan, nggak ada. Jadi nggak ada yang salah kan. Aduh, ini bocah gua takdirin kagak bener, salah nih kan, nggak ada. Semuanya ada dalam ilmu Allah dan lahir dari kasih sayang Allah. Ya. Minimum ciptaan Allah itu Allah ciptakan buruk. Dah begitu takdirnya sampai mati, sampai abadan abidin. Pelajarannya bagi yang lain sangat berharga. Ngapain mikirin ini? Wong ini milik Allah, bukan milik kita.
Emang punya siapa diambil oleh Allah, dihancurin oleh Allah, tsunami pada mati semua. Milik siapa dihancurin itu? Nah, milik Allah, bagian ini. Tidak zalim orang merusak miliknya sendiri. Yang zalim itu kita mecahin gelas orang. Lah kalau gelas dewek dipecahin, lah biarin, punya dia. Kagak zalim. Itu. Dan sebetulnya bukan sesuatu yang Allah hancurkan, Allah timpakan tsunami misalnya, terus zilzal, gempa. Itu kan sebuah kehendak Allah yang Allah jelmakan, ya, ada dan Allah hancurkan. Itu. Mungkin saja dia tidak sakit, karena yang beri sakit pun Allah. Ya, yang beri sakit pun Allah. Sudah pun itu sebuah kafarah, musibah itu sebuah kafarah, penghapusan dosa mereka. Karena cara Allah menghapuskan dosa itu banyak sekali. Gitu. Jadi apa yang zalim dari Allah atau apa yang salah dari Allah tidak ada. Seperti kita mau munculin gambar di layar begitu dari komputer kita pilih aja, ya, gambar itu. Oh bukan, kita tarik lagi. Kan sebuah ciptaan, sebuah jelmaan makhluk ini. Bukan manusia berdiri sendiri, boleh lahir sendiri, boleh nyiptain sendiri, tiba-tiba dihancurin oleh Allah. Nah, ini baru penjajahan, kezaliman. Ya, tidak ada. Makanya kenapa dosa begitu besar kita menyakiti orang lain? Padahal hakikatnya pun Allah juga yang menggerakkan. Gitu. Sebetulnya intinya adalah pengakuan kepada diri sendiri bahwa dia melakukan sesuatu itu sebetulnya. Buktinya mengkisos orang, menyembelih orang, melaksanakan hukum Tuhan tidak dosa. Dan itu di atas pri kemanusiaan. Memotong tangan seseorang, ya tidak. Kenapa? Kalau di luar itu kita tidak boleh dan dosanya besar, bahkan berdampak buruk kepada jiwa kita. Karena i'rad anillah, karena berpaling dari Allah hatinya, itu yang paling buruk. Saya pernah mengatakan kan bahwa orang kafir melakukan dosa banyak banget kan, itu nggak ada catatannya. Apa dihisab orang kafir? Kamu dulu minum bir, minum zina, kamu nggak ada catatannya, udah orang kafir. Saya teringat dulu cerita bahwa Ki Jari katanya mengatakan enakan dari wong kafir daripada wong Islam. Lalu kacau nih urusannya. Artinya maksudnya dilihat dari orang kafir kan melakukan dosa apa hisabnya? Nabi bersabda la dzamba ba'dal kufur. Udah nggak ada dosa setelah kufur. Itu kufur udah blok, udah dosa. Ya. Begitu masuk neraka kan istilahnya geluntung, katanya begitu. Langsung geluntung ke neraka. Nah, kita ini melewati hisab, melewati padang mahsyar, melewati macam-macam. Orang kafir udah jalan tol dia masuk langsung neraka, nggak ada checkpoint lagi. Itu. Nah kita inilah, ini nggak boleh, ini boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Coba ngapain mikirin, dia kafir ya, kasihan.
Satu sisi dia adalah makhluk ciptaan Allah. Ya. Nah, maka jangan hati ini berpaling kepada Allah itu saja, dan jangan merasa bahwa aku itu saja yang paling penting.